living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku nggak sharing tentang tips-tips perdayatan, tapi aku mau membahas tentang produk yang lagi ngetrend saat ini, yaitu food replacement. So, buat teman-teman yang mungkin lagi tertarik buat konsumsi food replacement, atau yang pengen coba, atau bahkan belum tahu kok ada ya makanan atau minuman kayak gini, kalian cocok banget buat nonton video aku. Jadi aku itu kan orang yang peduli banget sama perdayatan dan bentuk badan gitu ya. Dan aku sempat lihat-lihat, oh ternyata sekarang lagi ngetren banget ya ada yang namanya food replacement. Karena aku kan sering banget nih browsing-browsing tentang diet. Jadi dan iklan food replacement ini muncul terus di semua media sosial aku. Jadi aku semakin concern dan aku jadi penasaran gitu kan. Nah, di video kali ini aku akan membahas pendapat aku pribadi tentang food replacement terhadap program diet. Jadi food replacement ini lagi ngetren, bahkan kayaknya jadi hits banget gara-gara iklan-iklannya itu semua pakai artis, bahkan mungkin ada dokter dan para aktivis-aktivis tubuh yang bugar gitu ya. Jadi ini cepet banget naiknya dan jadi terkenal banget. Lalu kalian pernah mikir gak sih sebenarnya food replacement ini bener gak sih dan baik gak sih untuk tubuh kita? Nah, aku nggak akan mention brandnya karena aku tidak sedang menyerang atau apapun terhadap sebuah brand gitu ya. Tapi aku lebih concern ke bagaimana sih kok bisa makanan yang dari zaman nenek moyang gitu ya, bentuknya ada di piring utuh gitu, di sini dijadikan sebuah cairan dan disebut sebagai pengganti makanan. Jadi tidak ada maksud untuk menjatuhkan bisnis orang atau mengkritik, tidak sama sekali. Ini hanya sebagai murni keingintahuan aku dan keinginan aku untuk share ke teman-teman supaya kalian juga bisa lebih kritis ketika mau menggunakan sebuah produk. Jadi di sini yang pertama aku akan bahas tentang kalori dan gizinya. Yang pertama ini dari sebuah produk gitu ya, aku nggak akan mention mereknya apa. Jadi dia bentuknya saset. Satu bungkus itu beratnya kalau nggak salah 50 gram dan dia mengandung 160 kilokalori untuk menggantikan satu kali makan. Jadi dia itu mengandung lemak 1,5 gram, protein 18 gram, karbohidrat 29 gram, yaitu dalamnya ada serat 6 gram dan gula 2 gram, lalu ada sodium 5 mg. Jadi sebenarnya secara komposisinya ini bagus banget karena dia rendah, gulanya tergolong rendah, garamnya, sodiumnya juga rendah gitu ya, karbohidratnya tinggi, proteinnya lumayan tinggi gitu ya 18 gram, dan kalorinya pun rendah banget, cuma 190 kilokalori. Jadi kalau secara komposisi yang ditulis di nutrition fact-nya ini bagus banget dan mungkin ini benar-benar bisa membantu untuk penurunan berat badan. Yang kedua adalah aku akan membahas tentang pemasarannya. Jadi iklannya ini tuh unik karena dia mention gini, kalau misalnya kamu malam-malam pengen makan gitu ya, terus kan kalau online itu isinya junk food gitu kan, fast food semua, dan itu kan gak sehat. Lebih baik mengkonsumsi produk ini. Oke, aku suka banget dengan iklannya karena ini memberi kesadaran kepada kita kalau hey, kalian itu nggak boleh konsumsi junk food ya tengah malam, lebih baik diganti dengan makanan yang lebih sehat. Ini iklannya bagus banget dan sejalan banget dengan pola yang aku lakukan karena aku kan juga anti banget sama junk food gitu ya, apalagi tengah malam gitu makannya. Jadi iklannya sangat baik sekali. Tapi sayangnya menurut aku konteks di sini adalah pengganti makan. Jadi food replacement itu kan artinya adalah pengganti makanan gitu ya. Sedangkan sebenarnya kalau secara konteks dari pengiklanannya dan juga dilihat dari bobot kalorinya dan bobot isinya gitu ya, sebenarnya ini tidak pantas untuk dijadikan pengganti makanan utama gitu. Jadi mungkin ini lebih baik dari segi iklan dan pemasarannya disebut sebagai snack replacement, I think, daripada food replacement. Karena kembali lagi penamaan ini juga berbahaya. Jangan sampai teman-teman itu berpikir kalau oke, makan itu bisa diganti gitu ya. Sedangkan sebenarnya makan yang baik ya menu makanan kamu yang harus dibenerin, bukan berarti kamu bisa menggantikan makanan kamu dengan cairan ini gitu. Karena pada akhirnya ini juga menjadi sesuatu yang sedikit misleading gitu menurut aku. Jadi aku sih cukup mengkritisi cara penamaannya. Mungkin bukan food replacement tapi snack replacement mungkin akan lebih baik gitu.
Yang ketiga, nah ini yang paling penting. Kenapa menurut aku penamaannya mungkin agak kurang tepat meskipun produknya bagus gitu ya. Jadi kita terfokus pada kebutuhan kalori harian setiap manusia ya. Jadi misalnya nih, orang yang usia produktif itu di 20 tahun sampai 40 tahun, aku mau ngambil secara general aja ya. Itu kebutuhan kalori hariannya kan sekitar 1.700 sampai 2.500 kilokalori, itu di ukuran-ukuran tubuh normal gitu ya. Dan ini itu adalah di kalori maintenance, jadi bukan defisit gitu ya. Kalau kita hitung dari misalnya kalori terendahnya di 1.700 gitu ya, kita bicara BMR, aku pernah bahas juga tentang BMR, jadi itu adalah kebutuhan kalori untuk seluruh organ tubuh kita bekerja, bukan tentang aktivitas kita. Jadi ini adalah ambang batas kalau kamu lagi diet, BMR itu. Misalnya kalau dari 1.700 kita buang 500 gitu ya, jadi BMR orang itu yang paling rendah banget gitu, 1.200 mungkin 1.000 gitu ya kalau mau yang cepet banget kurus berat badannya tapi nggak ngerusak badan gitu, anggaplah di 1.000 kilokalori gitu ya. Misalnya orang makan 3 kali sehari gitu, berarti kan 1.000 kilokalori kita bagi 3 sekitar 330 bla 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 gitu, jadi 340 kilokalori lah ya sekali makan gitu. So dari penghitungan terendah gitu ya dengan target kalori 1.000 gitu, kita aja butuh satu kali makan itu paling kecil berarti 300 kilokalori hanya untuk memberi makan organ tubuh kamu yang sedang bekerja, bukan energi kamu yang kamu lagi kerja di kantor atau lagi olahraga gitu, itu nggak dihitung ya. Ini murni BMR untuk kesehatan tubuh kamu dan organ-organ dan jaringan di tubuh kamu. Itu ternyata sekali makan aja minimal kamu harus ada 300 kilokalori gitu. So, gimana ya? Maksud aku kalau kita minimalnya aja 300 kilokalori untuk sekali makan dalam kondisi diet ya, kan si food replacement ini hanya menyediakan 190 kilokalori per serving, yang artinya orang itu konsumsi kan satu dong, nggak mungkin 2 juga gitu kan, satu. Dan itu dianggap atau diklaim bisa menggantikan makanan kamu sekali makan gitu. Jadi ini menyeramkan menurut aku, karena kalau orang tidak kritis terhadap pengertian BMR dan kebutuhan BMR tubuh kamu untuk jaringan tubuh kamu, akhirnya orang-orang ini benar-benar dia akan turun berat badannya dengan sangat cepat. Tapi kamu kebayang gak sih kalau kamu diet sebulan turun 35 kilo misalnya atau 40 kilo dengan produk ini, berat badannya turun. Kamu sadar gak sih kalau kamu kekurangan kalori segitu ekstrimnya, bahkan BMR kamu itu hancur gitu, yang butuhnya 1.000 kamu cuma kasih 500 gitu ya, perlahan-lahan badan kamu juga akan rusak dan jadi nggak sehat. Diet itu bukan untuk turunin berat badan doang, tapi kamu juga harus memikirkan jangka panjangnya efeknya terhadap tubuh kamu, supaya meskipun kamu kurus, kamu juga harus sehat. Jadi begitu ya teman-teman, aku tuh sampai bergebu-gebu banget ya, aku sampai keringetan bikin video kali ini gitu ya, karena sebenarnya di satu sisi aku tidak mau menghancurkan bisnis orang gitu, karena ini sebuah gerakan yang sangat baik sekali gitu ya, ada kesadaran untuk merubah pola atau habit makanan junk food ke makanan yang lebih baik. Tapi tolong teman-teman semua kritisi sekali lagi ketika kamu mau mengkonsumsi produk apapun, nggak cuma food replacement, tapi kebetulan di video ini aku tertarik terhadap food replacement gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menangkap bahwa oke, food replacement gitu ya, saya nggak perlu makan pagi, nggak perlu makan siang, nggak perlu makan malam, apapun saya ganti ini aja, minum satu kali. Kurus yes, tapi badan kamu akan rusak total, metabolisme kamu hancur total, dan akhirnya jangka panjangnya akan jadi buruk. Jadi please buat teman-teman yang lagi diet, ingat bahwa makan adalah makan, eating. Jadi makanlah yang sehat, makanlah protein, sayur, dan karbohidrat kompleks, itu yang utuh dari alam yang Tuhan kasih ke kita, bukan pabrik yang kasih ke kita. Boleh barang-barang ini digunakan untuk emergency, situasi-situasi yang memang kamu udah nggak bisa nyiapin makanan kamu, itu boleh banget, tapi jangan sampai ini menjadi menu utama kamu. Aduh, itu bahaya banget untuk kesehatan tubuh kamu. So itu dia kritik dan sharing aku tentang food replacement. Semoga tidak ada yang tersinggung dengan video ini, dan semoga tujuan aku yang baik ini, aku mau menyadarkan teman-teman tentang kritis terhadap sebuah produk itu bisa tersalur dengan baik, dan teman-teman bisa mengerti maknanya, sehingga ketika kalian menggunakan segala sesuatu, menangkap ilmu apapun, kalian tetap harus melihat lagi dan mengkaji lagi apakah teori ini dan produk ini benar-benar baik untuk tubuh kamu atau tidak.
Itu dia sharing dari aku. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen